بتقوى الله المنن القائل في كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta maghfirah sehingga kita semua pada kesempatan kali ini bisa berkumpul dalam Musholla Ar-Rahman dalam keadaan sehat dan sempat. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan salah satu nabi yang dicintai oleh umatnya dan salah satu rasul yang sangat mencintai umatnya dan dicintai oleh umatnya. Dengan harapan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita semua sudah memasuki bulan Dzulhijjah tahun 1444, yang mana bulan Dzulhijjah itu dalam sebuah kitab dijelaskan termasuk Syahrul Mu'azzimul Muharram, termasuk salah satu bulan yang agung dan yang mulia. Dan pada bulan Dzulhijjah ini seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan ibadah selain ibadah kewajiban sehari-hari, yaitu dua ibadah yang sangat dianjurkan, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Maka dari itu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwasanya Al-Qur'an itu tidak diragukan lagi kepada orang-orang hudan lil muttaqin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah sebagai orang yang muttaqin. Siapa yang dimaksud dengan orang muttaqin tersebut atau orang yang bertakwa tersebut, dalam tafsir Jalalain dijelaskan biimtithali awamiri wajtinabi nawahi, yaitu mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya sekelumit sedikit akan membahas tentang siapa yang tergolong sebagai lil muttaqin tersebut. Allah berfirman lanjutan ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang pertama, kita agar tergolong sebagai orang lil muttaqin, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita harus iman, harus percaya terhadap adanya perkara gaib. Dalam sebuah kitab dijelaskan yang dimaksud dengan perkara gaib tersebut bukan kita harus percaya, harus iman kepada makhluk halus, bukan percaya kepada jin dan setan, tapi tidak. Akan tetapi dalam kitab dijelaskan yaitu dengan adanya hari ba'ats, yaitu dengan adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Walaupun secara logika surga dan neraka kiamat tidak nampak di depan mata, akan tetapi kita sebagai orang-orang Islam atau sebagai orang yang beriman wajib percaya terhadap perkara tersebut. Siapa yang akan tergolong menjadi ahli neraka dan ashabul jannah atau penduduk surga? Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 39 sampai 40, alladzina kafaru biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wahai orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, maka ashabun nar, maka orang-orang tersebut akan menjadi penduduk neraka, hum fiha khalidun, dan kekal di dalamnya. Kemudian sebaliknya, masih tetap dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kemudian wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal baik, beramal-amal soleh, ashabul jannah, maka orang tersebut akan menjadi penduduk surga, hum fiha khalidun, dan kekal di dalamnya. Kemudian yang kedua, di antara syarat kita menjadi atau tergolong sebagai lil muttaqin, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu yang kedua, wa yuqimunas shalah, tegakkan salat, kerjakan salat. Maka dari itu, kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman kepada Allah, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan sengaja. Karena sholat 5 waktu itulah yang akan menjadi pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Bahkan Al-Habib Alwi As-Syihab mengatakan, sholat itu adalah sebagai silah, sebagai penghubung antara hambanya dan Rabb-nya dan Tuhannya. Apabila seorang hamba meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja, maka terputuslah hubungan seorang hamba dengan Allah. Maka dari situlah kita sebagai orang Islam tingkatkan ibadah kita lebih-lebih dalam melaksanakan sholat. Apa dampak negatif orang-orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja? Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dalam keadaan sengaja, faqad kafara jihara, maka jelas dia adalah orang kafir. Kemudian apa juga dampak negatif atau dosa orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu? Dalam sebuah kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan bahwasanya dosa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu lebih besar dosanya daripada membunuh dan berzina dengan orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka apabila kita tidak ingin mempunyai dosa membunuh dan berzina dengan orang tuanya, berzina dengan ibunya, berzina dengan bapaknya, maka jangan tinggalkan sholat. Maka kita berdoa kepada Allah pada kesempatan kali ini, semoga kita semua yang hadir pada hari ini tergolong orang-orang yang ahli ibadah, khususnya ahli sholat. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara syarat-syarat kita tergolong menjadi orang lil muttaqin kepada Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu menafkahkan sebagian harta kita. Dalam kitab tafsir dijelaskan, yaitu mensedekahkan harta-harta kita di jalan Allah. Karena kata Rasulullah, hazinu atau apa? Bentengilah harta-harta kalian dengan zakat dan obatilah orang-orang yang sakit di sekitar kalian dengan bersedekah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Setiap sesuatu yang kita nafkahkan, setiap sesuatu yang kita keluarkan, setiap sesuatu yang kita infakkan, maka akan ada gantinya, karena Allah Azza adalah Maha Pemberi rezeki. Kemudian yang selanjutnya, di antara atau syarat kita tergolong menjadi lil muttaqin kepada Allah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita sebagai orang-orang Islam harus percaya terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad, yaitu adalah kitab Al-Qur'an. Yang mana kitab Al-Qur'an adalah satu-satunya kitabnya Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Dan itu adalah merupakan wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah dalam satu hadisnya, afdalu ibadati ummati tilawatil Qur'an. Paling utamanya, paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Di antara paling baiknya kalian semua adalah yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa 'allamahu, dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an.
Kemudian juga kita harus iman terhadap kitab yang turun sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran ada 3. Pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir yaitu kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka di situ semua kita wajib mempercayai terhadap kitab-kitabnya Allah, terutama adalah kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, di antara syaratnya tergolongnya kita sebagai lil muttaqin, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu percaya terhadap adanya hari kiamat, hari akhir, yang mana pada hari kiamat tersebut kita semua yang mati di hari kiamat akan dibangkitkan kembali, dan pada waktu itu tidak mengenal satu sama lain, tidak akan mengenal mana ayah, tidak mengenal mana ibu, tidak akan mengenal mana saudara, tidak mengenal mana suami dan istri. Akan tetapi Allah membangkitkan semua manusia seperti yauma yakunun nasu kal farashil mabthush wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Manusia pada waktu itu berterbangan seperti laron, kemudian seperti gunung yang berhamburan. Tiada lain Allah membangkitkan kita semua pada hari kiamat, yaitu untuk membalas amal kita selama kita hidup di dunia ini. Maka dengan adanya hari raya kurban ini, hari raya Idul Adha ini, semoga kita semua yang hadir kepada Allah, yang hadir pada kesempatan kali ini, semoga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bertambah ketakwaannya kepada Allah, bertambah kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati bidzikril hakim fastaghfirhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil qa'il fi kitabil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man naswaddin wahdul man khadalakal muslimin wa dammar a'dad-din wa lil kibarika yaumiddin. Allahumma qna ba'alna al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al mi'rabha wa ma batan minha an baladina Indonesia khasah
وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته في ذكر ولذكر الله أكبر.